Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 17 Selasa ya. Saya mau klarifikasi tentang nasabah dengan bank ya, perbankan. Saya sendiri ini ya, saya sendiri yang mengalami beberapa hari ke belakang waktu saya di Jakarta ya. Utamanya saya mau ngambil uang ke ATM, tapi saya ambil uang, saya pencet PIN selama 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai ke blokir. Itu intinya ya, pertama jalannya. Nah, yang kedua, saya pulang dari Jakarta, istirahat 1 hari, terus saya meluruskan tentang ATM saya ke BRI Pangandaran. Nah, dari situ ternyata keblokir, terus dibenarkan ya. Nah, dibenarkan, jadilah ATM terbuka blokirnya. Habis terbuka blokir, langsung saya cek uang di dalam ATM, ternyata uang itu tidak ada. Terus saya balik lagi ke dalam, ngecek lagi, suruh di print ya, buku tabungannya di print, langsung di print ada nilai uang saya balik, tapi dicek lagi tidak ada. Kata dari pihak perbankan, oh ini dikeblokir di Cikambulan. Nah, di Cikambulan. Saya datang kemarin di Cikambulan, ternyata kepalanya gak ada karena udah sore ya, udah kerja, mungkin udah bebas kerja. Hari ini saya datang lagi ke BRI untuk meluruskan juga tentang uang saya yang ada di rekening. Saya konfirmasi dengan kepala cabang, ya alhamdulillah, mungkin itu kesalahan sistem atau bagaimana lah, kurang tahu ya. Menurut saya, kalaupun Bank BRI ini melakukan pemblokiran ataupun mengambil uang nasabah, tidak memberitahu nasabahnya, itu salah ya, salah. Karena kan semua perbankan itu ada pelaturannya, yaitu Bank Indonesia, yaitu BI. Bila mana ada nasabah juga yang punya utang ke bank, itu tidak boleh memblokir apalagi mengambil uang ya, mengambil uang di dalam rekening nasabah tidak tanpa pemberitahuan. Kan begitu aturan-aturannya. Contoh sekarang begini, ada kredit macet. Kredit macet itu ada poin-poin yang harus dilakukan oleh perbankan. Satu ya, ada itikat baik yang bank mungkin datang lagi ke nasabah, itu pertama ya. Yang kedua, ada kemampuan dari pihak nasabah untuk sukarela ya, membayar ke pihak perbankan sukarela. Gimana kemampuannya gitu kan. Karena ini Bank BRI ini bank rakyat Indonesia yang harus membiayai UMKM apa-apa gitu kan, kur ya, ke masyarakat. Nah, kan harusnya begitu bos. Yang ketiga ya, yang ketiga itu ada jalan pertama, rescheduling. Yang namanya rescheduling itu dibarukan kemampuan, karena kan tidak selamanya masyarakat itu mampu dengan keadaan ekonomi untuk membayar ke bank, kan begitu. Jadi ada tahapan-tahapan untuk melakukan tindakan kepada nasabah itu. Dan masyarakat juga jangan seolah-olah karena ada bisa di rescheduling, bisa begini, bisa seenaknya tidak membayar ke bank, karena kewajiban masyarakat juga yang harus membayar. Cuma itu tergantung kemampuan, tidak dibatasi. Kesukarelaan gitu kan ada di draft BRI kan ada. Yang keempat, BRI wajib juga melaporkan ke BPSK ya, ke pemerintahan, berarti Badan Perlindungan Sengketa Konsumen atau Sengketa Bank lah ya. Nah itu kan tahapan keempat. Tahapan-tahapan itu masih ada lagi tahapan kalau misalkan di pihak konsumen ataupun nasabah tidak sanggup lagi menyelesaikan itu atau melalui ke pemerintah yaitu PPSK,
bisa dari pihak perbank juga mengadukan ke pengadilan, ya, mengadukan ke pengadilan untuk dipanggil nasabahnya. Itu kan banyak tahapan. Jadi menurut saya jangan sampai perbankan itu melakukan tindakan sewenang-wenang, tidak dengan prosedur yang ada yang udah dilakukan oleh perbankan, aturan-aturan perbankan, kan gitu. Nah, tidak, apalagi sekarang kan ada undang-undang baru ya, kalau nggak salah April 2023 ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Perbankan. Dari dulu emang ada juga aturan perbankan ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Kalau itu undang-undang perbankan. Jadi banyak aturan. Kalau misalkan mau jadi administrasi perbankan, pengurus itu harus jelas ya, harus jelas supaya masyarakat itu jangan dibodohkan. Karena tuh masyarakat itu perbankan itu wajib memperdayakan atau memodalkan ngasih modal ke nasabah ataupun masyarakat, itu wajib. Ya. Yang penting secara prosedurnya dilakukan oleh perbankan. Jangan sampai dari pihak perbankan seenaknya aja. Seperti contoh sekarang nih ya, saya sendiri ini yang merasakan hari ini gitu kan. Gimana kalau misalkan saya lagi ada kebutuhan, masyarakat mendadak, tulis segitunya uang itu diambil, diblokir, tidak ada pengaturan dari nasabah, itu kan salah ya. Namanya itu salah, bukan begitu prosedurnya. Berarti maling, ngambil uang yang tidak berbicara, tidak ngomong ke yang punya uangnya, walaupun dia itu punya utang. Jangan seperti itu pelanggaran hukum. Negara kita negara hukum, apalagi perbankan harus tahu ya manajemennya gitu kan, aturannya gitu. Ini saya bicara undang-undang, bicara aturan ya. Ya, nah, semua undang-undang leasing apapun itu mengacu pada undang-undang BI gitu kan, pelaturannya kan begitu seharusnya. Jadi jangan seenaknya memblokir ya. Banyak yang mengadukan ke saya juga, dan intinya mungkin saya juga sebagai ketua pelindungan konsumen ya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang pelindungan konsumen ya, bekerja sama dengan BPSK, pemerintah Desperindak, kan begitu. Aduh, maaf saudaraku. Nah, jadi dari mulai hari ini ya, masyarakat pun perbank pun jadi harus secara musyawarah ya, secara mendekati konsumennya, jangan seolah-olah mengambil tindakan sendiri sewenang-wenang ya. Saya masih alhamdulillah saya juga mungkin bijak, dan tadi juga dari pihak perbankan juga kepala ya minta maaf, mungkin ini salah sistem apa bagaimana lah ya, itu kita wajib, namanya juga orang ya, mungkin ada salah ada benar gitu kan ya. Kalau kita tidak diluruskan dengan kesalahan para perbankan khususnya, itu kan kita juga salah. Jadi harus membantu saya juga untuk meluruskan masalah ini ya. Karena saya sendiri yang ngalami, bukan orang lain, bukan katanya gitu kan. Banyak yang katanya ini bang ini. Saya juga, rekening saya juga di punya utang, ada uang langsung diambil begitu saja gitu kan, tidak pemberitahuan ya. Banyak lah ya yang ngomong ke saya, tapi lah nggak ditanggapi karena itu mah resiko mereka yang punya utang gitu kan. Tapi kan kalau ini resiko karena saya yang mengalami gitu kan, hari ini ya saya bicarakan apa adanya supaya masyarakat ini lebih tahu dan lebih paham cara pinjaman ke bank ya. Jadi harus memahami antara perbankan dengan nasabah, intinya begitu gitu. Jadi jangan arogan lah caranya, karena apalagi sekarang kan ekonomi lagi sulit, masyarakat kasihan lah ya. Ya perbankan juga sama, karena ngasih modal itu untuk kebutuhan mereka ya, untuk memajukan ekonomi rakyat, sama BRI juga. Nah ini kudu saling kolaborasi lah gitu kan, saling menghormati dan menghargai gitu. Karena negara kita negara hukum, tetap harus taat pada hukum dan pada aturan, tapi hukum itu jangan dilanggar ya. Apalagi perbankan ini, BRI kan udah puluhan tahun ya. Jadi jangan sampai nama baik BRI ini menjadi tidak baik di mata nasabahnya ataupun di mata masyarakat. Untuk ke depan kita evaluasi, kita sama-sama berjuang gitu kan, mengangkat ekonomi kerakyatan melalui Bank BRI lebih baik dan lebih konsisten secara mengatasi nasabah ya. Mungkin begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.